Aslinya paling ya itu bukan deposito. Terus? Itu cuma disimpan di bank terus belum digunakan. Ya ini kan masalahnya di situ, Mas. Lah kan belum ada penggunaannya. Kalau ada penggunaannya dikeluarin. Ya berarti emang mengendap gitu loh. Ya nggak ngendap, itu cuma dititipin. Titip ya sebentar, besok pas ada proyek saya ambil lagi, keluarin. Data yang dipakai Pak Purbaya itu valid. Itu dari Bank Indonesia, Bos. Dari BI? Dari BI. Kalau jadi BI-nya salah? Kalau BI-nya salah itu saya bingung juga. Ya, Bank Sentral salah, terus mau gimana lagi kita coba? Mas Bro. Hah? Kayak ono berita viral mana ini? Apa? Orang yang Mas dukung, bukan Mas dukung lah ya, Mas kagumi atau apalah istilahnya, gubernur yang pasti gubernurnya Mas Die Hard. Die Hard. Itu udah berani nantang dia. Wah, Kang Deddy selalu. As always. Ajaannya salah, Bang. Cuman masalahnya dia menantang Purbaya. Enggak apa-apa. Pertarungan permedsosan kan sama-sama jago itu. Ya. Jadi public darling kan. Public darling atau public hate atau Ya pokoknya basis masanya mereka di dunia maya banyak. oh ya memang sekarang baik follower atau subscribernya Kang Deddy dan Pak Purbaya memang top sih, top dan cukup die hard sih kayaknya ya. Tapi yakinlah Kang Deddy selalu di depan. Cuman kalau saya kayaknya agak yakin Pak Purbaya yang benar. Itu masalahnya gimana? Nah ini, jadi Pak Purbaya kan mengungkapkan nih, ada 15 daerah, ada yang provinsi, ada yang kabupaten dan kota, itu yang ternyata dananya diendapkan di bank. Nah itu dari 15 daerah itu, nah, daerah Masnya nih, itu ada dana mengendap itu 4 triliun lebih. 4 triliun. 4 triliun? 4 triliun. Itu katanya disimpan dalam deposito. Nah cuman Kang Deddy katanya membantah, dia bahkan menantang Pak Purbaya untuk membuktikan apakah memang benar ada 4 triliun dana yang mengendap di deposito. Aslinya paling ya itu bukan deposito. Terus? Itu cuma disimpan di bank terus belum digunakan. Ya ini kan masalahnya di situ, Mas. Lah kan belum ada penggunaannya. Kalau ada penggunaannya dikeluarin. Ya berarti emang mengendap gitu loh. Ya nggak ngendap, itu cuma dititipin. Titip ya sebentar, besok pas ada proyek saya ambil lagi, keluarin. Gitu. Ya kan masalah mestinya udah dipakai gitu loh. Kan udah ada misal ini mau bangun jalan di Parung misal. Terus itu mau dilaksanakan di akhir tahun gitu. Nah, duitnya belum keluar sekarang. Bangunnya masih akhir tahun, disimpan di bank. Kalau itu kan pasti udah masuk di laporan APBD mestinya kan. Nah, ya Pak, ya cuman ini
Cuman dan menariknya adalah data yang dipakai Pak Purbaya itu valid. Itu dari Bank Indonesia, Bos. Dari BI? Dari BI. Kalau BI-nya salah? Kalau BI-nya salah itu saya bingung juga. Ya, Bank Sentral salah, terus mau gimana lagi kita coba? Berarti dia nggak mungkin salah? Ya, saya nggak tahu apakah mungkin salah apa nggak. Cuman ketika Bank Sentral itu menjadi salah memberikan data ke Menteri Keuangan, apalagi ke publik, kan di situ, kan bahaya gitu loh. Jadi ya logika kita lah, logika orang awam, orang ecek-ecek ini ya. Ketika Bank Indonesia menyerahkan data ke Menteri Keuangan, dia pasti sudah cek and recheck nih, udah melalui berapa tahapan. Nah, dari data yang diberikan ke Menteri Keuangan itu, total dana mengendap untuk 15 daerah itu mencapai 234 triliun. 234 triliun. Jangan tanya saya berapa angka nolnya itu. Banyak yang pasti. Aku bayangin aja nggak kesampaian. Dua, tiga, empat ya kebayang tapi ya. Iya, itu kebayang. 2 itu wujudnya kayak gitu, 3 kayak gitu, 4 kayak gitu tahu. Nolnya nggak usah dihitung. Ya, yang menariknya itu jadi ketika Pak Menteri Keuangan mengacu pada BI, sedangkan Kang Deddy itu mengacu pada kondisi deposito milik Pemprov nih. Itu katanya nggak ada 4 triliun itu. Tapi ada deposito katanya. Nah itu belum, kita nggak tahu. Dan Menteri Dalam Negeri, ini saya coba baca beritanya ya. Itu dia membantah Pak Purbaya juga. Nah berarti bolo. Berarti kawan. Pak Mendagri sama Kang Deddy. Nah, cuman membantahnya nanggung, Mas. Nanggung. Jadi kalau menurut Pak Tito Karnavian Mendagri itu bukan membantah ada dana mengendap, tapi ada dana mengendap senilai 215 triliun. Tapi ada. Ada. Berarti memang ada dana mengendap itu. Berarti cuma dari jumlahnya beda. Jumlahnya ada selisih 18 triliun. 18 triliun. Dari data Bank Indonesia yang diungkap sama Pak Purbaya ya. Cuman bahwa ada dana mengendap itu 215 triliun menurut Mendagri. Nah, kan beberapa menurut Mas Pur berapa, Mas Pur? Menurut Mas Pur itu 234. 234. Ya, jadi kalau di yang tertinggi Jakarta nih, saya baca angkanya tuh 14 triliun. Kalau Jawa Barat itu posisi kelima, 4 triliun. Dia di bawahnya Kalimantan Utara. Posisi nomor 2 ya daerah asalnya Masnya juga. Ya, cuman masalah ya kemarin saja kan beberapa hari lalu Pak Presiden Prabowo Subianto dia kan menyaksikan penyerahan pengembalian denda ya untuk kasus kelapa sawit itu sekitar 13 triliun. 13 triliun. Nah, itu bisa bangun sekian ratus sekolah. Terus? Bayangin kalau 200 triliun itu dibangun sekolah. Atau dibeliin gorengan. Iya, nyambung. Ya lebih gampang dah. Saya nggak tahu berapa juta gorengan itu. Terus yang makan gorengannya siapa? Kan per hari, Bos. Dimasukin di kotak-kotak itu, makan anak sekolah juga bisa. Wah, sekolah-sekolahnya terus. MVP apa? Selang-seling lah. Selang-seling ya. Ya selang-seling lah hari ini.
ada tahu, besoknya tempe, bakwan. Diulangin lagi dari awal. Gitu. Cuman jadi kok bisa daerah ada dana mengendap itu 200 triliun lebih. Itu kan berarti bahwa uangnya ada nih. Cuman tidak dipakai. Jadi kalau menurut Mendagri itu, jadi selain di tabungan, itu ada dalam bentuk giro. 170 lebih triliun, deposito 40 lebih triliun, dan tabungan 7 triliun lebih. Itu berarti dana yang mestinya untuk pembangunan, untuk masyarakat, itu dimasukkan ke perbankan. Oh no! Jangan tanya ke saya bunganya. Ya. Bunganya kalau misalnya 170 triliun dengan bunga giro dari deposito lah. Misal berapa? 48 triliun. Bunganya katakan berapa sekarang? 10? 6% per tahun. Itu udah berapa? Lah iya, ini kan dari semua daerah itu yang berani ngomong siapa? Ada Kang Deddy, ada beberapa yang lain. Ya berarti yang apa jenis yang ngomong itu kan, loh, ini kan ada dana segini gitu kan. Terus dia berani protes. Ya berarti dia punya kemungkinan benar. Dia punya kemungkinan benar, cuman Pak Purbaya itu juga punya kemungkinan benar. Karena sumber datanya ya kuat juga. Yang nggak mungkin lah Bank Indonesia itu main-main kan. Asumsi dasar kita bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka punya niat baik lah. Ya dibuka aja kalau gitu ya. Nah ya itu memang jadi kemarin Pak Purbaya juga minta Mendagri itu untuk investigasi. Ini ada selisih 18 triliun. Walaupun memang bahwa yang pasti sudah ada 200 triliun lebih itu yang ngendap. Nah, cuman ada selisih 18 triliun antara data Pak Purbaya dengan data Mendagri. Berarti masalahnya sekarang di 18 triliun. Kalau ini kalau udah sama-sama sepakat ya wes ada duit yang di bank gitu. Sebenarnya sih bukan di masalah selisihnya itu menurut saya. Apa? Ada 200 triliun dana mengendap. Kalau di Kang Deddy paling itu nggak mengendap, itu memang belum digunain. Oh gitu. Kan beda dengan mengendap, ya wis mengendap, nggak diapa-apain. Tapi kalau belum digunain, nanti kalau pas butuh diambil. Jadi bisa jadi apa kayak ini orang belum baik, tapi bukan jahat. Iya. Oh gitu ya. Jadi dia masih punya potensi besar untuk baik. Oh gitu. Dan bahkan potensinya 100%. Waduh, potensi 100%? Kok yakin gitu? Loh kalau nggak yakin gimana Pak? Gimana apapun nggak bisa diyakinin ya udah yakin yang itu aja. Iya sih. Mau yakin apa? Mau yakin bahwa kita besok akan jadi apa misal Indonesia emas gitu. Kan lebih apa? Lebih jauh lagi itu. 2045. Oh, lebih jauh. Lebih apa ya? Susah lah bayanginnya. Ya udah yakin yang itu aja. Dan kalau memang pengen Indonesia emas ya dana yang ada ini dipakai, jangan ditabung-tabung gitu loh. Lah iya, masuk misal anggaran Jawa Barat ini misal 100 triliun. Terus duitnya itu berupa gepokan disimpan di gedung sate kan ya enggak. Titipin di bank. Iya. Besok pas waktu ada proyek diambil. Gitu. Ini berarti masih ada proyek yang nggak berjalan atau belum kalau belum berjalan, harus positif. Harus dibedakan antara tidak berjalan dengan belum berjalan. Ini belum berjalan karena belum waktunya. Misal, musim hujan, berarti kita nggak bangun jalan dulu. Nanti kalau udah hujannya mereda, kita baru bangun jalan, biar jalannya nggak kena hujan. Bukannya emang seringnya bangun jalan pas hujan? Lah nggak tahu itu, kan menurutku ya harus bangun jalan pas kering. Ya cuman kan yang banyak kan kita lihat itu bangun jalan pas
1-2 minggu sebelum musim hujan itu biasanya. Malah cepet rusak. Ya biasanya secara teori pasti kan seperti itu. Oh, nah itu siapa tahu yang di Jabar yang Kang Deddy nggak gitu. Oh. Dia nunggu momentum yang tepat untuk melaksanakan pembangunan. Itu daripada serampangan nanti duit rakyat terbuang percuma. Jadi lebih baik menunggu supaya saatnya tepat, jadi tidak membangun serampangan gitu ya. Itu kan masuk akal itu, berarti kan bagus. Ya juga ya. Ya harapan kita sih semua kepala daerah ya, itu seperti itu pola pikirnya, memang ini bukan mengendap tapi memang mungkin tinggal menunggu pencairan atau pelaksanaan proyek. Nunggu jadwal. Oh, nunggu jadwal, nunggu musim. Nunggu musim. Musim hujan, musim rambutan ya kan. Masuk musim rambutan semuanya suruh nanam durian, lucu. Musim rambutan semuanya suruh makan durian gitu. Durian dari mana? Impor. Nah, lebih mahal kan. Yang penting gitu, makan durian dulu, makan rambutan dulu. Kalau nanti musim durian, baru makan durian. Emang nggak nyambung, tapi ya gitu. Nggak nyambung tapi gitu. Iya, emang nggak nyambung, nggak apa-apa. Iya sih, jadi ya kan kalau masa ingat kan berapa waktu lalu itu ada 18 kepala daerah ya, tapi Jawa Barat tidak termasuk. Yang datang. Yang mendatangi Purbaya katanya mereka mengeluhkan kekurangan uang gitu loh. Nah kondisi ini kan makanya kontradiktif gitu loh dengan ternyata uangnya ada gitu. Nah kan lucu. Ya itu. Ya walaupun daerahnya tidak sama ya, yang antara mendatangi dengan itu. Untung Kang Deddy nggak ikut. Kang Deddy nggak ikut. Iya. Jakarta juga tidak ikut. Ya, yang katanya dari datanya itu memang dia tertinggi, yang dana mengendapnya itu. Ya kan juga tertinggi dia, anunya apa? PAD-nya. Ya keuntungannya sebagai ibu negara lah, ibu kota negara. Nah, dan memang pusat bisnis segala macam ya, cuman ya itu sih, jadi ternyata uang itu ada gitu loh prinsipnya. Mau itu 230, mau itu 200 sekian, yang pasti Pak Purbaya itu menjamin uangnya itu ada. Uangnya itu ada dan sudah dikirimkan ke daerah. Ya kan. Nah, ini tinggal bagaimana daerah segera mencairkannya. Membuat itu dalam program, proyek, segala macam. Supaya masyarakat juga terkena dampaknya. Ya iyalah, ekonomi lagi sulit. Iya. Jangan sampai, jadi beberapa tahun lalu itu memang ada modus, jadi ada kepala daerah yang sengaja menyimpan dana dari pemerintah itu ke bank, ke giro, ataupun kemana, untuk mendapatkan selisih bunga. Oh, bunganya dia pakai. Kan bunganya ini bukan masuk pendapatan negara. Iya. Nah, ini bunganya kemana? Nah, itu yang jadi persoalan. Kan pemerintah itu kan bukan tugasnya mencari keuntungan itu. Jadi bunga ini bukan masuk ke pendapatan, bukan pajak kan. Nah, ini sempat terjadi modus seperti itu. Itu mungkin yang dikhawatirkan. Dan Kang Deddy enggak. Kang Deddy enggak ya? Enggak. Yakin. Yakin. Yang penting yakin. Yakin dulu aja. Kalau nanti salah, ya udah kita revisi keyakinannya. Gampang. Dan itu jadi terkait tunjangan ke daerah itu juga. Ini kan makanya jangan-jangan berarti Pak Purbaya ini salah nih. Kemarin memotong tunjangan ke daerah TKD. Nah, kan karena ternyata dana daerah memang kecil. Nah, ternyata kan enggak. Dan Pak Purbaya itu menekankan bahwa dia pengen sebenarnya menambah TKD itu.
Oh, pengen. punya duit ya? Ya duitnya ada kan. Nah cuma yang jadi persoalan itu adalah dia mengacu ke data dari KPK dan BPK. Nah itu ada masih banyak kasus-kasus itu kayak proyek fiktif, jual beli jabatan. Jadi masalah tata kelola pemerintahan yang belum beres Yang di daerah. Di daerah. Di pusat Sama. sama juga. Sama. Itu jadi selama itu nggak diperbaiki, tata kelola pemerintah tidak diperbaiki, mau seberapapun besar dana dikucurkan, Tetap nggak jalan. kalau istilah Pak Purbaya itu ya bocor lah. Oh. Gitu. Jadi selama itu tidak diperbaiki, ya nggak mungkin lah ada penambahan TKD. Toh terbukti uang itu ada. Nah, ya cuman bagaimana pemerintah daerah itu dari dana itu ya membuat gorengan jadi 1000-an, makan itu murah, terjangkau lah ya. Anak-anak bisa sekolah, tenang. Anak-anak sekolah. Dan ada kemandirian daerah itu sih yang utama. Jadi jangan sedikit-sedikit ke pusat gitu loh. Wis pokoknya gitulah. Itu jadi Iya kan jadi. Kang Deddy. Oh. Nanti pokoknya kita lihat babak baru itu yang buka-bukaan data itu. Itu yang kita tunggu. Oh. Jadi Pak Mendagri ini kemarin didorong seperti yang didorong Pak Purbaya itu harus investigasi. 18 triliun selisih itu bagaimana? Dan yakin Jawa Barat aman. Ya semoga Pak Purbaya juga aman. Iya, wis. Aduh, Kang Deddy Die Hard.